Selain itu, tantrum juga bisa menjadi ajang anak melakukan observasi dan mengenali cara mendapatkan keinginannya. Misalnya, saat anak mengamuk untuk mendapatkan sesuatu dan bunda menuruti keinginannya, ia akan mengulangi cara tersebut di kemudian hari. Jika terus dibiarkan, hal tersebut bisa menjadi kebiasaan buruk bagi si anak. Hai, Assalamualaikum. Saya Putri Maya Sofia, saya seorang psikolog. Di video kali ini saya akan membahas mengenai apa yang harus dilakukan jika anak tantrum. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Bunda, tantrum adalah keadaan ketika anak meluapkan emosinya dengan cara menangis kencang, berguling-guling di lantai, hingga melempar barang. Kondisi ini pasti membuat bunda stres dan bingung. Tenang ya bun, jangan panik dan jangan ikut terbawa emosi. Kondisi ini normal kok, karena merupakan bagian dari proses perkembangan anak. Jadi, kemarahannya hanya sesaat. Biasanya tantrum itu terjadi pada usia 1,5 sampai 4 tahun. Kejadian tantrum pada anak erat kaitannya dengan cara berkomunikasi pada anak tersebut. Anak dengan usia 1,5 sampai 2 tahun memiliki kendala bahasa yang belum lancar, sehingga anak belum bisa mengenali emosi yang dirasakannya. Pada kasus tertentu, tantrum pada anak mungkin bisa disebabkan oleh gangguan perilaku atau masalah psikologis, seperti autis dan depresi psikologis. Nah, di sini peran ayah bunda itu sangat penting. Ketika anak mulai tantrum dengan melakukan hal seperti menangis, menjerit, atau berguling hingga memukul, ayah bunda harus bisa mencoba untuk menghentikan amukannya. Selain itu, tantrum juga bisa menjadi ajang anak melakukan observasi dan mengenali cara mendapatkan keinginannya. Misalnya, saat anak mengamuk untuk mendapatkan sesuatu dan bunda menuruti keinginannya, ia akan mengulangi cara tersebut di kemudian hari. Jika terus dibiarkan, hal tersebut bisa menjadi kebiasaan buruk bagi si anak. Memanjakan anak boleh saja bunda, asalkan dalam batas yang wajar. Apalagi kalau anak mau sesuatu, sebaiknya jangan selalu dituruti. Cukup banyak kasus yang pernah saya tangani, yaitu pola asuh orang tua yang berbeda. Contohnya bunda yang terlalu memanjakan anak, ayah yang tegas, atau sebaliknya. Ditambah lagi kalau tinggal dengan nenek dan kakek. Saat ayah bunda kerja, anak dimanja dengan nenek dan kakek. Segala sesuatu diberikan dan dituruti. Ingat ya ayah bunda, hindari menerapkan pola asuh persuasif pada anak. Pola asuh persuasif adalah orang tua yang memberi kebebasan penuh pada anak. Jika dibiarkan, saat remaja, anak tersebut bisa mengalami gangguan psikologis, narcissistic personality disorder. Jadi, disinilah pentingnya komunikasi dan kerjasama antara keluarga agar tidak berdampak negatif ke anak nantinya. Tantrum pada anak tidak boleh dibiarkan terus-menerus, karena bisa menjadi kebiasaan yang buruk dan mempengaruhi perkembangannya di kemudian hari. Bunda bisa mencoba menghentikan tantrum pada anak dengan melakukan beberapa cara berikut. Yang pertama, tetap tenang. Saat anak tantrum, bunda harus tetap tenang dan jangan membalas berteriak atau memaksakan anak untuk menghentikan amukannya. Sikap yang tenang akan membuat tantrum anak lebih mudah untuk diatasi. Bunda juga bisa mengajak anak ke tempat yang lebih sepi dan tenang guna menenangkan emosinya. Yang kedua, cari tahu penyebab tantrum. Beragam hal bisa menjadi penyebab tantrum pada anak, seperti
seperti keinginan yang tidak terpenuhi atau perasaan lapar dan mengantuk yang sulit diungkapkan. Jadi jika anak belum bisa berbicara, salah satu cara untuk mengenali penyebabnya adalah dengan menanyakan secara langsung ke anak. Misalnya, "Nak, kamu lapar?" atau "Nak, kamu masih ngantuk?" Nah, anak mungkin akan mengangguk atau menggeleng. Jika penyebab tantrum anak diketahui, maka bunda akan lebih mudah untuk mengatasinya. Yang ketiga, alihkan perhatian si anak. Anak kecil itu sangat mudah untuk melupakan sesuatu dan cepat tertarik pada hal yang baru. Bunda bisa memanfaatkan hal ini untuk mengalihkan perhatiannya saat tantrum. Misalnya, bunda bisa memberikan mainan yang sudah lama tidak dimainkan atau memberikan cemilan kesukaannya saat anak berteriak, marah, atau terlihat rewel. Yang keempat, jangan pernah memukul anak. Untuk mengatasi tantrum, pola asuh demokratis lebih cocok untuk diterapkan. Jadi, bunda jangan pernah memukul atau mencubitnya. Ini justru dapat membuat anak jadi suka memukul untuk menyampaikan keinginannya. Sebagai gantinya, bunda bisa memeluk atau mencium si anak untuk menenangkan emosinya. Selain menenangkan, pelukan dan ciuman juga bisa menjadi cara untuk menunjukkan bahwa bunda benar-benar peduli dan mencintai mereka. Jika tantrum pada anak terlihat terlalu sering atau membuatnya menyakiti dirinya atau orang lain, bunda sebaiknya berkonsultasi dengan psikolog anak untuk mendiskusikan perilaku tersebut dan cara tepat untuk menanganinya. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe di channel ini, kemudian share ke sosial media lainnya. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa ya untuk request video selanjutnya saya akan membahas materi apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.